Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Dita Ria Putri, guru PAI SMK Negeri 2 Kota Solo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi pertama di kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang kajian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Nah, kita lihat di sini yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Yang pertama itu berkaitan dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya nanti akan kita pelajari tentang hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Dan selanjutnya itu adalah manfaat membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Oke, kita lihat terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Lah, terjemahannya yaitu kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak menguji kamu tentang karunia yang telah dianugerahi kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan, lalu Dia memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Nah, kita lihat hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kita lihat di sana wa anzalna ikfa ilaikal kitaba mad wajid mubtasil kitaba izhar safawi, ada bil haqqi majais. Ada juga kita lihat izhar wa muhaiminan alaihi. Nah, kita lihat juga di potongan ayat musaddiqal lima idgham bila gunnah. Itu bisa Anda lihat di dalam kota ini adalah ilmu-ilmu tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Ini juga Oke, kita lihat apa saja isi kandungan
yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maidah. Yang pertama itu adalah Allah memberikan ujian kepada hambanya. Yang kedua itu Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mana yang kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya ada 3. Yang pertama itu adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Itu adalah kitab-kitab yang akan disempurnakan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga isi kandungannya adalah perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Ketika kita memiliki persoalan, maka kita yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita cari solusinya di dalam Al-Quran. Kita pecahkan masalah ini melalui Al-Quran. Ketika tidak ada di Al-Quran, maka nanti kita akan berpindah ke hadis. Nah, yang keempat yaitu adalah perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Di sini kita dianjurkan untuk memaksimalkan potensi akal kita supaya kita mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah perintah berkompetisi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Yang keenam itu adalah anjuran menyempurnakan ibadah dengan amalan sunnah. Selanjutnya yang ketujuh adalah manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas amalannya. Jadi manusia ini memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dianugerahkan atau diberikan kepadanya. Nanti ini akan diminta pertanggungjawabannya semuanya. Selanjutnya kita lihat bagaimana perilaku yang mencerminkan dari Quran surat Al-Maidah yang ke-8. Yang pertama itu adalah yang paling mudah itu adalah memulai aktivitas dengan membaca basmalah. Yang kedua istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah. Jadi ketika kita berbuat kebaikan itu kita bukan meminta imbalan, tapi kebaikan itu kita lakukan karena memang kita ingin istiqomah dalam berbuat kebaikan kepada Allah. Selanjutnya itu adalah peduli terhadap sekitar. Kita punya rasa empati terhadap orang lain. Selanjutnya taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu perilaku yang perlu ada dalam diri kita, atau perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah yang 8. Nah, kita lihat sekarang hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Hadis di sini hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Nah, kita lihat di sini isi kandungan yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Ketika kesempatan itu datang, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amal. Yang kedua di sini dikatakan fitnah itu dikonotasikan sebagai kegelapan yang dapat membuat manusia tersesat. Contohnya, kita berjalan di dalam hutan yang tanpa cahaya apapun. Jadi di sana kita mudah tersesat. Seperti itulah fitnah-fitnah yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga itu adalah keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, atau keimanan manusia itu bersifat pasang surut. Kadang ada suatu hari, suatu pagi kita dalam keadaan mukmin, sedangkan di sore harinya kita dalam keadaan kafir.
Nah, kita lihat bagaimana perilaku yang mencerminkan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama itu berbuat kebaikan sebelum terlambat. Yang kedua, yang selanjutnya berikhtiar menjaga keimanan. Yang ketiga, waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal soleh. Nah, kita lihat bagaimana manfaat dari membiasakan diri dalam berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja nanti yang akan kita dapatkan ketika kita rutin atau kita membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama itu adalah kita diberikan petunjuk dari Allah. Kita menjadi orang yang penyayang. Kita diberikan kehidupan yang baik. Kita diberikan pahala yang besar. Kita diberikan ampunan. Kita diberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Oke, untuk materi kali ini mungkin hanya sampai di sini. Semoga Ananda dapat mengambil hikmah atau dapat menambah pemahaman Anda tentang materi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.